Tapak-tapak jejak Gajah Mada, karya Arif Sujana. Selamat mendengarkan. 3 orang melompat ke darat ketika sebuah parit merapat di sebuah pinggiran tepi sungai Kalimas. Mereka adalah Adipati Arya Wiraraja, Maesa Amping, dan Ki Sandikala yang akan melakukan perjalanannya menuju kota Raja Kediri melalui jalan darat. Terlihat seorang prajurit Singasari telah menunggu mereka, tengah menuntun 3 ekor kuda yang terlihat sebagai kuda-kuda yang tegar. "Terima kasih," berkata Maesa Amping penuh senyum kepada prajurit itu sambil menerima tali kendali kuda dari tangan prajurit itu. Terlihat 3 orang penunggang kuda berjalan semakin menjauhi tepian sungai Kalimas. Mereka tidak memacu kudanya, hanya berjalan biasa seperti tidak sedang berburu waktu. Tapi seperti 3 orang yang tengah menikmati sebuah tamasya panjang, tengah menikmati pemandangan alam dan sejuknya angin segar yang membawa semerbak aneka daun, bunga, dan tanah basah. Di hadapan kita ada hutan Maja. Raden Wijaya bermaksud membangun kekuatan barunya di hutan itu, berkata Maesa Amping kepada Adipati Arya Wiraraja ketika melihat di hadapan mereka, tidak jauh dari langkah kaki kuda mereka, sebuah tempat yang tersembunyi, jauh dari jalur perairan lalu lalang orang, berkata Arya Wiraraja kepada Maesa Amping. Diam-diam memuji Raden Wijaya memilih sebuah tempat untuk memupuk sebuah kekuatan baru. Akhirnya mereka bertiga telah berada di bibir hutan Maja dan langsung memasukinya. Hilang terhalang batang-batang pohon yang besar tinggi menjulang, dipenuhi jamur dan tanaman merambat. Matahari saat itu telah bergeser sedikit dari puncaknya, masih mampu menerangi suasana di dalam hutan Maja. Di antara celah-celah daun dan cabang pohon yang pepat menutupi setiap sisi tanah yang lembab basah. Semakin masuk ke dalam, semakin jalan dipenuhi semak belukar, membuat mereka harus turun dari kudanya. Apakah Ki Sandikala tidak merasakan bahwa kita berjalan di atas tanah yang berundak rata? Bertanya Arya Wiraraja kepada Ki Sandikala, merasakan ada yang aneh dengan situasi tanah di sekitar hutan itu. "Hamba telah merasakannya ketika masuk pertama kali di hutan ini beberapa hari yang lalu. Bahkan dari bibir hutan sana, hamba telah menghitung berapa undakan yang telah kita naiki. Saat ini kita berada di atas undakan ke-9. Kita sudah berada di puncak hutan ini," berkata Ki Sandikala yang diam-diam juga menemui keanehan situasi di hutan Maja yang sepertinya pernah menjadi sebuah tempat, entah seperti tanah bekas sebuah istana yang mungkin pernah ada di atas tanah hutan ini ribuan tahun silam. "Ternyata kita punya perasaan dan keyakinan yang sama," berkata Adipati Arya Wiraraja kepada Ki Sandikala. Tidak terasa, akhirnya mereka sudah mendekati bibir hutan di seberang lainnya. Sementara itu, di waktu yang sama di barak prajurit di Bandar Ujung Galuh, terlihat Raden Wijaya tengah mengumpulkan beberapa perwiranya untuk memulai sebuah rencana pembuatan bangunan benteng yang besar dan kokoh, sebuah langkah awal memusatkan kekuatannya di Bandar Ujung Galuh. "Kita akan membuat sebuah bangunan benteng yang kuat dan kokoh di Bandar Ujung Galuh ini," berkata Raden Wijaya kepada beberapa perwiranya. Demikianlah, hari itu mereka tengah membicarakan tentang letak yang paling baik untuk sebuah bangunan benteng yang kuat. Akhirnya disepakati untuk membangunnya di sebuah barat ujung Galuh, membentang panjang membelakangi sungai Kalimas. "Nanti malam aku akan membicarakan hal ini kepada Ki Bekel, memohon izinnya untuk menembang beberapa batang pohon di hutan seberang sungai Perigian," berkata Raden Wijaya kepada para perwiranya.
Mengapa harus minta izin kepada Ki Bekal? Berkata Ranggalawe kepada Raden Wijaya. Ki Bekal adalah tuan rumah penguasa adat di tanah ini yang harus kita hormati. Setidaknya Ki Bekal adalah orang asli penghuni tanah ini. Mungkin beliau banyak tahu hutan mana yang masih diperbolehkan untuk diambil kayunya. Berkata Raden Wijaya kepada Ranggalawe memberikan alasannya mengapa harus minta izin kepada penguasa adat di tanah Ujung Galuh. Terlihat Ranggalawe sepertinya menerima alasan dari Raden Wijaya. Diam-diam dirinya merasa malu bahwa setelah beberapa hari tinggal di Bandar Ujung Galuh bersama 2000 prajurit Singasari, belum pernah anjang sana ke rumah Ki Bekal, penguasa adat dan penghuni asli tanah Ujung Galuh. Maafkan aku, selama ini aku merasa sebagai seorang senapati besar, pemimpin 2000 prajurit Singasari, jauh lebih terhormat dari seorang bekal di sebuah pedukuhan. Berkata Ranggalawe kepada Raden Wijaya dengan begitu polos mengakui kealpaannya. Mudah-mudahan Ki Bekal yang akan kita temui adalah seorang yang sabar, yang masih menanti seorang tamu asing untuk datang menemuinya. Berkata Raden Wijaya kepada Ranggalawe dengan penuh senyum. Demikianlah menjelang awal bergilirnya malam, terlihat Raden Wijaya bersama Ranggalawe telah mendatangi rumah Ki Bekal. Kami sebagai penghuni baru di tanah Ujung Galuh ini merasa malu bahwa baru hari ini dapat datang beranjang sana menghadap Ki Bekal. Berkata Raden Wijaya kepada Ki Bekal ketika mereka sudah diterima di pendopo rumahnya. Hamba sebagai seorang bekal merasa terhormat dikunjungi oleh seorang senapati besar Singasari sebagaimana tuanku. Berkata Ki Bekal menyambut Raden Wijaya dan Ranggalawe di rumahnya. Akhirnya Raden Wijaya menyampaikan maksudnya untuk membangun sebuah benteng di tanah Ujung Galuh dan meminta izin untuk mengambil beberapa batang pohon di hutan seberang Sungai Prigian. Hampir semua penduduk di sini telah mengambil bahan kayu mereka dari hutan seberang Sungai Prigian. Berkata Ki Bekal yang nampaknya tidak berkeberatan Raden Wijaya mengambil bahan kayu dari hutan seberang Sungai Prigian. Bahkan di luar dugaan, Ki Bekal telah menawarkan beberapa penduduk padukuhan untuk membantu membangun benteng prajurit di tanah Ujung Galuh. Beberapa dari penduduk di sini adalah para undagi yang terampil memilih batang kayu yang paling baik untuk sebuah bangunan. Kita akan meminta mereka untuk membantu tuanku. Berkata Ki Bekal menawarkan penduduknya untuk membangun pekerjaan membangun benteng di tanah Ujung Galuh. Terima kasih atas segala penerimaan Ki Bekal kepada kami, berkata Raden Wijaya ketika akan berpamit diri dari rumah Ki Bekal. Pintu kami akan selalu terbuka, berkata Ki Bekal mengiringi kepergian Raden Wijaya dan Ranggalawe sampai di ujung pagar rumahnya. Setelah kembali pulang dari rumah Ki Bekal, Raden Wijaya dan Ranggalawe tidak langsung beristirahat, tapi langsung membuat rancangan kasar di atas sebuah rontal. Bayangan mereka melambung ke benteng Bandar Cangu. Hasilnya gambar kasar sebuah benteng yang mirip hampir sama dengan benteng yang ada di Bandar Cangu, hanya lebih besar dan dikelilingi panggungan sepanjang pagarnya. Besok kita sudah siap ke hutan seberang Sungai Prigian untuk bahan kayu yang ada di sana, berkata Raden Wijaya yang puas hari itu telah berhasil membuat sebuah rancangan kasar untuk sebagai dasar dan pegangan pembangunan benteng prajurit di tanah Ujung Galuh. Demikianlah keesokan harinya terlihat beberapa prajurit dan penduduk setempat tengah menyeberangi Sungai Prigian untuk mencari bahan kayu yang baik. Sementara itu, beberapa prajurit sudah berada di atas tanah di mana benteng prajurit akan berdiri di tanah itu. Kita membangun benteng yang panjang membelakangi Sungai Kalimas, berkata Raden Wijaya memberikan pengarahan kepada prajuritnya yang akan menyiapkan lahan dasar tempat berdirinya benteng mereka di tanah Ujung Galuh. Sementara itu, tidak jauh dari mereka terlihat iring-iringan penduduk padukuhan datang bersama Ki Bekal.
Ternyata mereka semua membawa berbagai sesajian. Kami akan melakukan upacara pangruak agar pemilik bangsa halus yang menempati tanah ini berkenan mengizinkannya, berkata Ki Bekal kepada Raden Wijaya. Terima kasih untuk segala perhatian Ki Bekal. Entah dengan cara apa kami membalasnya, berkata Raden Wijaya merasa terharu atas dukungan dan perhatian para penduduk asli setempat atas rencananya membangun benteng di tanah Ujung Galuh. Kami hanya sedikit berbuat. Para penduduk merasa telah punya arti ikut membangun benteng prajurit di tanah Ujung Galuh ini, berkata Ki Bekal dengan penuh kegembiraan. Demikianlah hari itu upacara pangruak dilaksanakan di atas tanah baru benteng prajurit mereka. Sementara itu, di waktu yang sama, Mahesa Amping bersama Adipati Arya Wiraraja dan Ki Sandikala masih dalam perjalanannya menuju kota Raja Kediri. Terlihat langkah kuda mereka sudah mendekati jalan simpang. Ternyata batang-batang pohon ini masih belum disingkirkan, berkata Mahesa Amping yang melihat banyak batang pohon yang malang melintang masih belum disingkirkan. Siapa yang telah merobohkan pohon-pohon ini? Berkata Adipati Arya Wiraraja kepada Mahesa Amping. Maka Mahesa Amping secara singkat bercerita tentang apa yang terjadi beberapa hari yang lalu, tentang sebuah pasukan kecil Singasari yang telah berusaha merusak dan mengganggu pasukan besar Kediri yang tengah melakukan perjalanan menuju tanah Ujung Galuh. Jadi kalian telah berhasil menghalau pasukan besar mereka, berkata Adipati Arya Wiraraja merasa bangga dengan pasukan Raden Wijaya yang dapat menghalau pasukan Kediri. Batang-batang pohon itu memang sedikit menghambat perjalanan mereka, maka terlihat mereka telah melaluinya dan terus berjalan di atas tanah. Batang-batang pohon itu memang sedikit menghambat perjalanan mereka, maka terlihat mereka telah melaluinya dan terus berjalan di atas jalan tanah yang rata. Tidak terasa mereka telah jauh dari jalan simpang, namun masih di atas jalan yang sama. Akhirnya, ketika matahari sudah mulai beranjak di atas puncaknya, bersamaan mereka telah mendekati sebuah pedukuhan yang cukup ramai. Terlihat mereka mendekati sebuah kedai di pasar pedukuhan itu. Ternyata hari itu memang bersamaan dengan hari pasaran. Pasar itu memang sudah mulai terlihat sepi. Beberapa pedagang terlihat tengah menggulung barang dagangannya yang masih tersisa. Sementara itu, kedai yang mereka datangi masih terlihat ramai. Mungkin beberapa pedagang yang tengah beristirahat sebelum pulang kembali ke rumahnya yang mungkin agak jauh dari pedukuhan itu. Terlihat Mahesa Amping, Adipati Arya Wiraraja dan Ki Sandikala tengah menambatkan kuda mereka di depan kedai itu dan langsung masuk ke dalam kedai itu. Seorang pelayan lelaki terlihat mendekati meja mereka menanyakan pesanan makanan yang diinginkan. Kami akan segera membawa pesanan Tuan, berkata pelayan itu setelah mendengar pesanan makanan dan minuman dari mereka bertiga dan langsung masuk menghilang ke dalam. Mereka memang menunggu cukup lama, tapi mereka bertiga memaklumi karena mungkin pengunjung saat itu sangat ramai. Tapi tiba-tiba saja pendengaran mereka terusik dengan sebuah keributan yang datangnya dari luar kedai. Tuan berdua tetap di sini, biarkan hamba yang keluar melihat apa yang terjadi di luar, berkata Ki Sandikala kepada Mahesa Amping dan Adipati Arya Wiraraja sambil berdiri dan melangkahkan kakinya keluar kedai. Bukan main terkejutnya Ki Sandikala ketika sampai di muka kedai, melihat ada dua orang tengah beradu kata memperebutkan seekor kuda, dan kuda yang diperebutkan adalah ternyata miliknya. Kamu bukan pemilik kuda itu, kenapa repot? Kata seorang yang berperawakan tinggi besar dengan wajah garang berkumis lebat kepada seorang lelaki yang berusaha merebut tali kekang kuda dari orang berwajah garang itu. Aku bertanggung jawab terhadap semua milik pengunjung kedai ini, berkata lelaki itu sambil terus ingin merebut tali kekang di tangan orang yang berwajah garang itu.
Tiba-tiba saja tangan orang yang berwajah garang itu sudah bergerak, bermaksud menampar wajah lelaki di dekatnya itu. Tapi tamparan itu menemui tempat kosong. Orang yang akan ditampar wajahnya itu ternyata punya gerakan yang cukup gesit, memiringkan wajahnya. Namun tidak segera membalas tamparan itu, melainkan dirinya melompat menjauh. "Hargailah aku sebagai temanmu. Pemilik kedai ini telah mempercayaiku mengamankan kedainya," berkata lelaki itu terlihat masih menahan diri. "Peduli setan dengan tugasmu. Aku menyukai kuda ini," berkata orang berwajah garang itu sambil menarik tali kekang kuda bermaksud membawanya. "Aku peduli sekali dengan kuda itu, karena kuda itu milikku," berkata seseorang yang tidak lain adalah Ki Sandikala yang datang menghadang orang yang berwajah garang itu, menghalanginya membawa kudanya. "Minggirlah tuan, kawanku itu hanya iri. Aku tidak lagi luntang-lantung hidup tidak karuan seperti dirinya," berkata lelaki itu, meminta Ki Sandikala menyingkir agar dia sendiri yang akan menghadapi orang berwajah garang itu yang ternyata kawannya juga. Terpaksa Ki Sandikala menyingkir, ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh orang yang berwajah garang itu, namun telah siap melakukan pencegahan bila terjadi sesuatu yang merugikan pada lelaki yang nampaknya sangat sabar itu. "Aku tidak iri padamu dan tidak punya kawan seperti dirimu," berkata orang berwajah garang itu sambil mencabut goloknya dan sudah langsung membabat tegak lurus tertuju arah kepala lelaki itu. Awalnya Ki Sandikala akan memberi bantuan kepada lelaki itu, namun mengurungkan niatnya manakala dilihatnya dengan mudah lelaki itu mengelak dan sudah langsung menyerang orang berwajah garang itu dengan sebuah pukulan yang sangat cepat menghantam dada orang berwajah garang itu. Tapi orang berwajah garang itu tidak membiarkan dadanya terhantam pukulan lelaki itu. Terlihat golok di tangannya telah berubah arah menyambar tangan lelaki itu. Terlihat lelaki itu telah menarik kembali tangannya menghindari golok lawannya yang akan menyambarnya sambil melayangkan kakinya ke arah tangan lawannya yang tengah bergerak dengan senjata goloknya. Orang berwajah garang itu telah merubah arah. Ternyata goloknya balas menyerang lelaki itu. Demikianlah, dalam waktu cepat mereka berdua sudah terlibat dalam sebuah perkelahian yang seru. Ternyata perkelahian itu sudah mencuri perhatian beberapa orang yang masih berada di pasar, juga orang yang ada di dalam kedai. Dalam waktu cepat sudah banyak orang berkerumun berdiri tidak jauh dari perkelahian itu tanpa ada keberanian untuk melerainya. "Lelaki itu punya kelebihan dari lawannya meski tidak bersenjata," berkata Ki Sandikala dalam hati yang sudah dapat menilai jalannya perkelahian itu. Sebagaimana yang dilihat oleh Ki Sandikala, ternyata memang bahwa lelaki itu punya kelebihan dari orang berwajah garang itu. Meski tanpa senjata masih dapat melayani serangan lawannya. Bahkan semakin lama sudah dapat menguasai perkelahian itu. Dengan semakin banyaknya serangan dengan tangan kosongnya, membuat sibuk lelaki garang itu mengelak dan menghindari setiap serangan yang selalu datang memburunya. "Apa yang telah terjadi?" berkata Maesa Amping kepada Ki Sandikala yang sudah ikut keluar dari dalam kedai mendengar ada sebuah keributan. "Hanya sebuah perkelahian dua orang benggol pasar," berkata Ki Sandikala kepada Maesa Amping sambil matanya tidak pernah lepas, masih terus mengawasi jalannya perkelahian yang masih terus berlangsung dengan serunya. Sebagaimana yang dilihat oleh Ki Sandikala, perkelahian itu memang sudah semakin seru. Lelaki itu masih dapat melayani orang berwajah garang yang bersenjata golok yang terus menyamar berkelebat memburunya. Tapi lelaki itu masih tetap dapat bertahan, bahkan dapat balas menyerang dengan dahsyatnya, cukup merepotkan lawannya itu. Namun sebuah kelengahan telah berhasil membuat sebuah goresan pendek di atas paha kanan lelaki itu. Sebuah sabetan senjata golok lawannya tidak dapat dihindari, berhasil menggores tidak begitu dalam dari kulit paha kanannya,
namun tetap saja menimbulkan rasa perih dan garis warna darah yang terlihat memanjang. Terlihat beberapa orang yang menyaksikan perkelahian itu menahan napas berdebar, penuh rasa khawatir melihat lelaki itu sudah terluka. Tapi ternyata lelaki itu tidak menjadi surut meski sebuah luka telah menggores paha kanannya. Bahkan luka itu telah menjadi sebuah cambuk semangatnya untuk meningkatkan kemampuan serangannya. Terlihat lelaki itu telah meningkatkan kemampuannya. Daya serangnya lebih cepat dari sebelumnya, juga menjadi sangat berbahaya. Pukulan tangan lelaki itu berhasil menghantam dada orang berwajah garang itu, yang langsung merasakan napasnya menjadi sesak seketika. Lelaki itu tidak menyia-nyiakan waktu yang sempit itu dengan melakukan pukulan berikutnya. Orang berwajah garang itu merasakan gendang telinganya berdengung bersamaan dengan hantaman pukulan yang membentur rahangnya. Terlihat orang yang berwajah garang itu telah limbung, terjungkal, rebah jatuh lemas di tanah. "Cepat, nyah dari sini dan jangan ganggu kehidupanku lagi," berkata lelaki itu kepada orang berwajah garang itu yang masih merasakan sakit di kepalanya. Terlihat orang berwajah garang itu berdiri limbung, berjalan meninggalkan muka kedai. Bersama dengan perginya orang berwajah garang itu, beberapa orang yang berkerumun di sekitar itu juga telah membubarkan dirinya kembali ke tempat dan keperluannya kembali. "Terima kasih telah menjaga kudaku," berkata Ki Sandikala kepada lelaki itu sambil mengambil tali kekang kudanya dan menambatkannya kembali di muka kedai itu. "Kuda tuan memang cukup menggiurkan siapapun yang melihatnya," berkata lelaki itu sambil tersenyum kepada Ki Sandikala. "Tidak banyak orang yang dapat menahan keinginan untuk memiliki barang bukan miliknya," berkata Ki Sandikala sambil menepuk bahu lelaki itu. "Tapi masih ada orang yang tidak senang melihat kita menjadi orang yang benar," berkata lelaki itu sambil tersenyum getir. "Kami titip kembali kuda-kuda ini," berkata Ki Sandikala kepada lelaki itu sambil melangkah kembali ke dalam kedai diikuti oleh Maesa Amping dan Adipati Arya Wiraraja. Ternyata makanan dan minuman pesanan mereka sudah lengkap tersedia di meja. "Kenikmatan yang tertunda," berkata Ki Sandikala sambil menatap makanan dan minuman di hadapannya. Terlihat mereka telah menikmati makan siang mereka yang tertunda. Beberapa pengunjung di kedai itu juga telah kembali di tempatnya semula, menikmati makan dan minumnya kembali. Sepertinya peristiwa yang baru saja terjadi di muka kedai itu sudah terlupakan. Setelah menyelesaikan makan dan minumnya serta merasa cukup beristirahat, Maesa Amping, Adipati Arya Wiraraja dan Ki Sandikala terlihat telah berdiri dan melangkah keluar kedai bermaksud akan melanjutkan perjalanan mereka. "Terima kasih telah menjaga kuda-kuda kami," berkata Ki Sandikala sambil menyelipkan 3 keping perak ke tangan lelaki pekerja keamanan kedai itu. "Terima kasih. Semua kejadian tadi tidak membuat Tuan menjadi jerah singa di kedai kami," berkata lelaki itu penuh gembira. "Kami akan singgah. Di sini kuda-kuda kami terjaga dengan baik," berkata Ki Sandikala penuh senyum ramah kepada lelaki itu sambil melompat ke atas punggung kudanya. Demikianlah Maesa Amping, Adipati Arya Wiraraja dan Ki Sandikala telah meninggalkan kedai itu, meninggalkan pasar pedukuhan itu, dan sudah jauh keluar dari jalan pedukuhan itu. Di atas punggung kudanya menapaki jalan menuju jalan Kota Raja Kediri yang masih berjarak 1 hari perjalanan lagi. Bumi senja yang bening saat itu sudah mulai perlahan buram. Burung-burung kecil sudah kembali sembunyi, menghangatkan diri di semak perdu dan di atas cabang pohon rindang. Terlihat 3 orang penunggang kuda tengah memasuki regol gerbang sebuah pedukuhan. Mereka adalah Maesa Amping,
Adipati Arya Wiraraja dan Ki Sandikala yang seharian di atas kudanya melakukan perjalanannya dukuhan yang kini telah mereka masuki itu. "Maaf Kisanak, di manakah banjar desa dapat kami temui?" berkata Ki Sandikala kepada dua orang anak muda yang tengah duduk di sebuah gardu ronda. "Di persimpangan jalan, silahkan paman berbelok ke kanan. Banjar desa terletak di sebelah kanan jalan," berkata salah seorang anak muda itu kepada Ki Sandikala. "Terima kasih," berkata Ki Sandikala kepada anak muda itu. Akhirnya, sebagaimana yang dikatakan oleh anak muda itu, mereka bertiga telah menemui sebuah persimpangan jalan. Terlihat mereka telah mengambil jalan ke kanan. Ternyata memang mereka menemui sebuah banjar desa ada di sebelah kanan jalan, bersebelahan dengan sebuah rumah penduduk yang sangat sederhana.
Baru 2-3 kampung, hatinya sudah tertamat oleh seorang gadis kembang desa, berkata Mesa Amping yang ditanggapi tawa Ki Sandikala dan Adipati Arya Wiraraja. Akhirnya, pembicaraan mereka tentang pengembara terhenti manakala melihat suami istri pemilik rumah dekat Banjar Desa itu datang membawa beberapa potong jagung rebus serta minuman hangat untuk mereka. "Hanya jagung rebus," berkata lelaki itu sambil menyilahkan Maesa Amping. Arya Wiraraja dan Ki Sandikala menikmatinya. "Terima kasih," berkata Ki Sandikala kepada lelaki itu. "Silahkan beristirahat," berkata lelaki itu sambil pamit diri bersama istrinya kembali ke rumahnya. Sang pengembara memakan jagung rebus hangat, berkata Ki Sandikala sambil tangannya mengambil sepotong jagung rebus yang masih hangat. Ternyata perkataan Ki Sandikala telah memancing mereka bicara lagi tentang seorang pengembara. Banyak orang meremehkan seorang pengembara yang ditemuinya sebagai seorang pemalas yang tidak punya tujuan hidup, berkata Arya Wiraraja kembali berbincang tentang seorang pengembara. Seorang yang berpikir seperti itu tidak mengerti bahwa pengembaraan itu adalah sebuah jalan hidup, berkata Ki Sandikala. Para pengembara lebih banyak berbicara dengan hatinya sendiri, mengenal dirinya yang berujung kepada pengenalan atas penguasa alam jagat raya ini, Gusti yang Maha Agung, yang Maha Kasih, yang Maha Pemelihara, dan tidak pernah tidur dan memejamkan matanya barang sekejap, berkata kembali Ki Sandikala. Mereka menemukan ini semua dalam kesendirian, dalam perjalanan panjang di hutan, di padang, dan di lembah gunung sepi, di dalam kesendiriannya, berkata Ki Sandikala berhenti sebentar sambil melihat mangkuk airnya yang masih ada, mengangkatnya dan meneguknya seperti begitu menikmatinya, seperti begitu menikmati wedang jahe yang masih hangat itu. Berbahagialah pengembara itu yang telah menemukan jalan terang, menemukan cahaya arti kehidupan, menemukan cahaya arti kehidupan. Mereka akan kembali di mana awal mereka datang, akan terus mengikuti langkah kaki menebarkan kasih kepada segenap isi bumi, berkata Arya Adipati Wiraraja. Berkata Adipati Arya Wiraraja menanggapi pembicaraan Ki Sandikala.